Di sebuah rumah besar yang selalu tampak bahagia dari luar, tersembunyi dosa yang tak termaafkan. Bukan karena orang luar, bukan karena godaan dari luar rumah, tapi karena pengkhianatan yang lahir dari dalam, dari ranjang yang sama, dari atap yang sama. Dan saat langit murka, tak ada tempat untuk sembunyi dari azab. Rizal dan Anissa adalah pasangan yang terlihat bahagia. Mereka menikah 12 tahun lalu dengan pesta mewah yang masih diingat tetangga hingga hari ini. Rizal adalah manajer senior di perusahaan properti besar, dan Anissa ibu rumah tangga sekaligus pengelola bisnis online pakaian anak. Mereka tinggal di rumah 2 lantai di kawasan elit, memiliki 2 anak, Fahri, 10, dan Naira, 7. Banyak yang mengagumi keharmonisan mereka. Rizal selalu pulang tepat waktu. Anissa rajin mengunggah momen keluarga di media sosial. Makan malam bersama, antar jemput anak, stay catian di villa, dan lain-lain. Tapi semua itu hanya facade. Kehidupan rumah tangga mereka diam-diam mulai renggang sejak 2 tahun terakhir. Rizal semakin jarang bicara. Ia lebih sering di kamar, sibuk dengan ponselnya. Anissa merasa diabaikan, tapi mencoba bertahan demi anak-anak. Saat bisnis Anissa semakin padat, ia memutuskan mencari asisten rumah tangga. Melalui rekomendasi teman, datanglah Rina, gadis berusia 21 tahun dari Purwodadi. Wajahnya biasa, tapi senyumnya manis dan sikapnya sangat sopan. Awalnya semua baik-baik saja. Rina bekerja dengan baik. Ia rajin, tekatan, dan tak banyak bicara. Anissa sangat menyukainya karena Rina cepat belajar dan tidak pernah menolak tugas. Tapi ketenangan itu perlahan berubah sejak bulan kedua. Rizal mulai sering memanggil Rina dengan alasan sepele. "Rin, tolong bikinkan kopi yang kamu racik kemarinnya," katanya suatu malam, padahal Anissa ada di dapur. Rina menurut. Anissa tak terlalu menaruh curiga. Tapi dari dapur, matanya sempat menangkap Rizal memperhatikan tubuh Rina dari belakang. Sejak itu, frekuensi Rizal berbicara dengan Rina meningkat. Kadang saat Anissa keluar sebentar, Rizal sengaja mencari alasan untuk pulang lebih cepat. Ia bilang ingin istirahat, tapi justru terlihat duduk di ruang makan bersama Rina. Rina yang awalnya menjaga jarak, mulai terbiasa. Ia tersenyum saat dipuji. Ia tertawa saat Rizal melempar candaan. Dan malam itu, ketika Anissa sedang menginap di rumah orang tuanya karena ibunya sakit, dosanya dimulai. Malam itu, rumah hanya berisi Rizal dan Rina. Anak-anak ikut dengan Anissa. Rina menyapu halaman ketika Rizal keluar rumah dengan kaos tipis dan celana pendek. "Udah malam, ngapain masih kerja?" "Rin?" tanya Rizal. "Biar bersih, Pak." "Kamu rajin banget. Jarang ada yang kayak kamu. Sini bentar." Rina mendekat dengan wajah sedikit gugup. Rizal menyentuh bahunya. Rina terdiam, matanya menunduk. Lalu Rizal berkata lirih, "Kamu itu cantik. Kamu tahu gak?" Malam itu, batas dosa dilewati. Rina tidak melawan, dan Rizal tidak berhenti. Di ruang tamu tempat mereka biasa makan bersama, kehormatan direnggut dalam diam. Sepulang dari rumah ibunya, Anissa merasa ada yang berbeda. Rumah terlalu rapi, Rina terlalu ceria, Rizal terlalu tenang. Tapi kecurigaan Anissa baru benar-benar muncul saat ia menemukan selai baju dalam perempuan, bukan miliknya, terselip di bawah sofa. Saat ia tanya ke Rina, gadis itu panik dan bilang, "Itu mungkin nyangkut waktu nyuci, Bu." Namun itu bukan jawaban. Itu alarm. Anissa mulai menyelidiki.
Ia memasang CCTV kecil di dapur dan ruang tamu, menyamar sebagai charger. Ia juga mengakses data cadangan WhatsApp Rizal dari laptop yang sering ditinggal di rumah. Dan dari situ, semua terbuka. Rekaman Rizal mencium Rina, chat mesra, voice note dengan nada tak senonoh. Bahkan rencana untuk membawa Rina ke apartemen saat Anissa dinas keluar kota. Hati Anissa runtuh. Ia menangis di kamar mandi. Ia meraung sendirian. Tapi ia belum melawan. Ia menyusun rencana. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Anissa memutar rekaman CCTV di TV ruang tamu. Tepat saat Rizal duduk hendak makan malam. Rizal terkejut. Kamu dapat dari mana ini? Dari atap rumah yang kamu hianati. Anis, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Aku tidak butuh penjelasan. Aku cuma mau kamu tahu, semua sudah selesai. Rina yang mendengar dari dapur menangis dan keluar dengan koper. Maaf, Bu, saya salah. Saya mau pulang. Anissa tidak menahan. Rina pergi malam itu juga. Dan Rizal dipaksa tidur di kamar tamu. Besoknya, Anissa menggugat cerai. Perceraian mereka viral setelah seorang teman membocorkan kasus perselingkuhan itu ke media sosial. Video CCTV beredar. Rizal dipecat dari kerjaannya karena mencoreng nama baik perusahaan. Rekan bisnis menjauh. Teman-temannya menghapus kontak. Ia dijauhi bahkan oleh keluarga sendiri. Rizal terpaksa menjual rumah dan pindah ke kontrakan kecil. Mobilnya disita leasing. Dari manajer bergaji 2 digit, ia jadi pengangguran tanpa masa depan. Rina tidak ada kabar. KTP-nya ternyata palsu. Ia bukan dari Purwodadi, tapi dari sebuah desa di Lampung. Setelah itu, tak ada yang tahu kemana ia pergi. 3 bulan hidup di kontrakan, Rizal mulai sakit. Pertama, hanya bentol-bentol. Tapi makin hari, bentol itu membusuk. Kulitnya menghitam. Bau aneh keluar dari tubuhnya. Ia ke dokter, diagnosa, infeksi kulit. Tapi pengobatannya tidak berhasil. Luka itu justru makin parah. Rizal tak sanggup kerja, tak sanggup jalan. Ia hanya rebahan, menangis, meminta bantuan dari kakaknya, yang akhirnya menyerah. Sudah ku bilang, jangan main-main di belakang istri. Tuhan itu ada. Gel. Rizal ditinggal. Azab itu tidak datang seperti petir. Ia datang perlahan, melalui kesepian, rasa sakit yang menyiksa, dan penyesalan yang tak bisa dihapus. 7 bulan setelah perceraiannya, Rizal meninggal di kontrakan kecil. Tetangga menemukan jenazahnya dalam kondisi membusuk, karena ia tinggal sendirian selama 3 hari tanpa ada yang peduli. Pemakaman Rizal sepi. Hanya 2 orang yang datang. Tak ada istri, tak ada anak, tak ada pelayat. Berita kematiannya hanya sebaik tulisan di pojok koran lokal. Pria ditemukan meninggal membusuk di kontrakan. Tidak ada yang tahu bahwa dulu ia adalah pria terpandang. Anissa membesarkan anak-anaknya sendiri. Ia bangkit, membuka usaha kue kering dan catering sehat. Anak-anak tumbuh cerdas dan berprestasi. Dalam sebuah wawancara podcast, Anissa berkata, "Jika kamu pikir selingkuh itu urusan pribadi, salah besar. Karena yang kamu hancurkan bukan cuma pasanganmu, tapi generasi sesudahmu dan dirimu sendiri." Jangan pernah menganggap dosa sebagai rahasia, karena Tuhan tidak tidur. Dan setiap pengkhianatan akan dibayar bahkan sebelum ajal menjemput.